Hai guys, perkenalkan saya Lia Mei Ramawati dari Prodi Teknik Telekomunikasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang cara membuat rangkaian PCM atau Pulse Code Modulation dengan menggunakan software multisim tentunya ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya, yaitu Gaby, Ulfa, Tommy, Sandi. Kalian memang tim yang luar biasa bagi saya. Oke, tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, agar teman-teman dapat menggambarkan proses konversi AD converter. Yang kedua, agar teman-teman dapat menggambarkan proses konversi DA converter. Dan yang terakhir, agar teman-teman dapat menggambarkan proses PCM 2 kanal. Langsung saja mengenai cara merancang rangkaian PCM dengan menggunakan software multisim. Tapi sebelumnya, PCM sendiri merupakan metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal ini dirubah melewati beberapa langkah sebelum menjadi suatu sinyal digital 0 dan 1. Rangkaian pertama yaitu AD converter atau analog to digital converter. Sebelum merancang rangkaian ini, tentunya teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa telah menginstal program multisim di PC Anda. Jika memang telah terinstall, maka buka software multisim tersebut dan lalu siap untuk merancang. Lalu, komponen yang dibutuhkan untuk merancang rangkaian AD converter adalah yang pertama ADC 8 bit. Yang kedua, sumber tegangan DC atau DC power sebanyak 3 buah. Yang ketiga, clock voltage. Yang keempat, LED 2,5 volt sebanyak 8 buah sebagai hasil outputnya. Yang kelima, yaitu ground. Untuk mendapatkan semua komponen di atas, teman-teman hanya perlu memilih pada menu toolbar yaitu place. Kemudian pilih komponen. Lalu di sana akan muncul banyak pilihan komponen. Dan teman-teman hanya perlu memilih komponen yang sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti yang telah saya sebutkan di atas. Setelah semua komponen dipersiapkan, teman-teman telah siap untuk merancang rangkaian AD converter. Untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya, teman-teman cukup menarik garis pada ujung komponen tersebut. Selanjutnya yaitu langkah membuat rangkaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada DC 8 bit terdapat 14 pin, di mana pin Vin dihubungkan dengan DC power dengan nilai tegangan yang berubah-ubah untuk hasil output binernya, dan ujung yang lain pada DC power dihubungkan dengan ground. Yang kedua, pin Vref plus dan Vref main dihubungkan dengan DC power sebesar 5 volt. Yang ketiga, pin SOC dihubungkan dengan clock voltage dengan frekuensi 15 Hz dan voltage 5 volt dengan ujung yang lain pada clock voltage dihubungkan dengan ground. Yang keempat, pin OE dan EOG dihubungkan dengan LED 2,5 volt. Yang kelima, pin D0 sampai dengan D7 dihubungkan dengan LED 2,5 volt sebagai outputnya. Masing-masing pada pin tersebut dihubungkan pada LED. Untuk mendapatkan hasil nilai output biner pada LED sesuai dengan nilai yang diinginkan, maka harus mengubah nilai tegangan pada power DC atau Vin. Misalnya pada tegangan min 5 volt, LED pada bit ke-0 sampai dengan bit ke-7 tidak menyala, yang artinya binernya adalah 00000000. Sedangkan pada tegangan min 4,95 volt, hanya LED pada bit ke-0 yang menyala, yang artinya binernya adalah 00000001, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu rangkaian DA converter atau digital to analog converter. Rangkaian kedua ini membutuhkan komponen sebagai berikut. Yang pertama, switch 8 bit. Yang kedua, DC power 5 volt. Yang ketiga, DAC. Yang keempat,
VCC 5 volt, yang kelima multimeter, dan yang keenam yaitu ground. Untuk mendapat semua komponen di atas, teman-teman hanya pilih pada menu toolbar yaitu place, kemudian pilih komponen. Lalu akan muncul banyak pilihan komponen, dan pilih komponen sesuai dengan yang dibutuhkan seperti yang saya sebutkan di atas. Selanjutnya yaitu langkah untuk membuat rangkaiannya. Yang pertama, pada DAC 8 bit terdapat 11 pin, di mana pin D0 sampai dengan D7 dihubungkan dengan switch. Yang kedua, sedangkan input switch-nya sendiri dihubungkan dengan DC power yang diset sebesar 5 volt dengan ujung yang lain dihubungkan dengan ground. Yang ketiga, pin VREF plus diberi VCC 5 volt, sedangkan pin VREF main di-ground-kan. Yang keempat, output DAC dihubungkan dengan positif multimeter dan negatif multimeter pada ground. Dari rangkaian ini akan mengukur besarnya tegangan yang ditunjukkan oleh multimeter dengan nilai switch yang berbeda-beda. Misalnya pada switch yaitu 0000, 0000, nilai tegangannya adalah 0 volt. Bila 0000,0001, maka tegangan yang dihasilkan adalah 19,531 mV, dan seterusnya. Dengan switch pada bagian bawah sebagai LSB dan switch pada bagian atas sebagai MSB. Yang ketiga yaitu rangkaian PCM 2 kanal. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian percobaan AD converter dan DA converter yang merupakan gabungan dari dua rangkaian yang telah kita coba sebelumnya. Untuk rangkaian ini, teman-teman hanya perlu merubah posisi pin D0 sampai dengan D7 daripada VDAC dan dihubungkan dengan LED sehingga switch 8 bitnya dihilangkan. Sedangkan pin output dari DAC ditampilkan dalam osiloskop. Begitu juga free input dari ADC juga ditampilkan pada osiloskop, sehingga gambar yang dihasilkan pada osiloskop dari rangkaian ini berupa sinus yang disampling.